Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Bu Guru berdoa semoga kalian sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi ini Bu Guru akan mengajak kalian untuk belajar bersemangat bersama-sama ya. Apa kalian sudah siap? Nah, sebelumnya mari tirukan nyanyian Bu Amri ya. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, if you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, say hello, hello. If you're happy and you know it, say hello, hello. If you're happy and you know it, if you really want to show it. If you're happy and you know it, say hello, hello. Oke, anak-anak super sekali. Nah, hari ini Bu Amri mempunyai sesuatu. Nah, yang pertama ini namanya dadu puluhan. Mengapa dadu puluhan? Karena dalam setiap sisi dadunya itu berisi puluhan ya, kelompok puluhan. Di sini ada satu kelompok puluhan, berarti 10. Kemudian kalau Bu Guru balik, di sini ada kelompok 20 ya. Nah, selain dadu puluhan, Bu Guru juga punya dadu satuan. Nah, coba kalian lihat di sini ya. Di sini ada berapa nih misalnya? Ada 5. Kemudian di sini ada 6. Bisa kalian lihat ya. Di sini ada 1. Kemudian kalau Bu Guru balik di sini ada 2. Nah, semoga kalian bisa jelas melihatnya ya. Nah, kita akan memainkan dadu ini. Bagaimana caranya? Nah, jadi kedua dadu ini akan kita lemparkan bersama-sama. Bu Guru lemparkan di sini ya. Hop. Nah, di sini ternyata Bu Guru mendapatkan yang satu itu keluar angkanya 4 dadu puluhan, berarti berapa? 40 ya. Sedangkan yang dadu satuannya Bu Guru melemparkan mendapatkan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, Bu Guru menang banyak nih, ada 6. Berarti di sini 40 digabung dengan 6 menjadi angka berapa? 46 ya. Nah, sekarang Bu Guru akan lempar lagi dadunya. Nah, ini Bu Guru lemparkan. Hap. Wah, keluar angka berapa ini? Bu Guru akan perlihatkan di kamera ya. Dadu puluhannya Bu Guru mendapatkan 2. Berarti 20 ya. Sedangkan dadu satuannya Bu Guru mendapatkan 2 juga. Berarti kalau digabung menjadi angka berapa ya? Siapa yang tahu? Pintar, menjadi angka 22. Mudah ya. Nanti di rumah kalian silakan menyiapkan dadu puluhan dengan dadu satuan agar kalian bisa mempelajari puluhan ya, angka-angka puluhan. Nah, anak-anak, jadi dengan menggunakan dadu puluhan dan dadu satuan ini, kalian bisa mempelajari nilai tempat juga. Jadi tadi misalnya yang keluar itu 20 ya, berarti ini angka 2 itu menempati tempat puluhan. Sedangkan yang satuan, ini tadi 2 ya, jadi satuannya juga 2. Puluhannya 2, satuannya pun juga 2, tapi berbeda jumlah ya. Gimana bedanya? Karena yang sini ini 2-nya itu 20-an. Sedangkan kalau yang di sini 2-nya itu 2 satuan ya. Nah, semoga kalian bisa memahaminya ya. Nanti silahkan berlatih sendiri di rumah. Kemudian hari ini Bu Guru punya hadiah untuk kalian. Bu Guru akan membacakan cerita berjudul Kilat dan Petir. Bagaimana ceritanya? Kita simak bersama-sama. Kilat dan Petir, Bambang Ruwanto, ilustrator Bambang Sakuntala. Kilat dan Petir. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, si Embun. Kali ini aku akan bercerita
tentang kilat dan petir. Ayo, ikuti aku. Percayakah kalian bahwa ternyata listrik juga ada di langit? Dinginnya. Lihatlah, aku berada di atas awan. Awan yang menjadi penyebab hujan itu ternyata bermuatan listrik. Awas, berbahaya. Muatan listrik ini dapat meloncat dari awan satu ke awan yang lain. Lari, ups! Ternyata muatan listrik yang meloncat itu dapat menimbulkan percikan bunga api listrik. Nah, jika percikan itu sangat besar, dapat mengakibatkan terjadinya petir. Petir ditandai dengan kilatan listrik di udara yang disertai bunyi bergemuruh. Hai, ada yang memotretku dari langit. Siapa ya? Klap! Astaga, kilatan listrik itu terang sekali, seperti membentuk garis zigzag di langit. Kilat itu terjadi karena ada loncatan muatan listrik dari awan ke bumi. Awas, tutup telinga. Gler, ternyata ada tabrakan juga di angkasa. Ya ampun, suaranya menggeletar seperti suara ledakan. Suara mengerikan terjadi karena muatan listrik di awan bertabrakan dengan udara di sekitarnya. Udara yang ditabrak kemudian menabrak udara di dekatnya. Demikian seterusnya, sehingga menimbulkan bunyi gemuruh atau gelegar. Gler, aduh, keras sekali bunyinya hingga memekakkan telinga. Bunyi guntur terdengar menggelegar karena tempat terjadinya guntur amat dekat dengan kita. Sebaliknya, bila tempat terjadinya guntur jauh dari kita, maka bunyinya hanya terdengar bergemuruh. Mengapa kita melihat cahaya kilat lebih dahulu, baru kemudian bunyi guntur? Seperti orang berlomba berlari, demikian pula cahaya dan bunyi. Pemenangnya adalah cahaya, karena cahaya bergerak jauh lebih cepat daripada bunyi. Itulah sebabnya cahaya kilat dapat dilihat sebelum terdengar bunyi guntur. Kasihan, rumahmu pasti terbakar. Kebakaran! Tolong! Tolong! Ternyata petir sangat berbahaya. Petir dapat menyambar pohon-pohon yang tinggi tanpa ampun. Pohon yang tersambar petir menjadi patah dan hangus terbakar.
petir juga dapat menyambar benda-benda yang terbuat dari logam. Itulah sebabnya bila cuaca buruk dan banyak petir, penerbangan pesawat harus ditunda. Petir dapat menyambar pesawat yang sedang terbang. Tentu saja hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan. Gler, ada serangan udara. Astaga, payungku tersambar petir. Oh, ternyata ujung payungku terbuat dari logam. Tahukah kalian, petir juga dapat menyambar orang yang sedang berada di tempat terbuka. Misalnya, orang yang berada di lapangan. Maka hindari bermain di lapangan terbuka ketika musim hujan disertai petir. Kalau langit sedang mendung, jangan naik ke tempat yang tinggi. Bahaya. Hai, aku berada di puncak gedung yang tinggi. Pemandangan dari atap gedung sangat indah. Loh, tapi hati-hati jika melakukannya di musim hujan. Hal itu sangat berbahaya karena petir dapat menyambar bangunan gedung yang menjulang tinggi. Karena itulah penangkal petir dipasang di atapnya. Penangkal petir berguna untuk menyalurkan muatan listrik petir ke tanah sehingga tidak merusak bangunan atau melukai orang. Nah, teman-teman, cerita Embun tentang kilat dan petir sampai di sini dulu ya. Jangan lupa temukan rahasia alam lainnya di seri Mengenal Alam ini. Ceritanya tidak kalah seru loh. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang kilat dan petir ya. Untuk hari ini Bu Guru punya satu pertanyaan untuk kalian ya. Bayangkan ada cahaya dan suara lomba lari. Jadi ternyata bukan hanya kita saja yang lomba lari ya, tapi cahaya dan suara juga kadang-kadang lomba lari. Nah, pertanyaan Bu Guru, kalau cahaya dan suara itu berlomba lari, siapa ya pemenangnya? Silahkan kalian diskusikan dengan keluarga di rumah ya. Sampai berjumpa dengan video berikutnya. Semangat senantiasa dan belajar di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.